Guys, ada berita yang sangat mengerikan nih. Ternyata Amerika bentar lagi akan memberikan paket bantuan senilai ratusan triliun, dari total targetnya bisa sampai ribuan triliun, itu ke negara Ukraina. Dan ini udah gue pernah bikin bahas sebelumnya di video tentang bagaimana strategi Joe Biden untuk menghancurkan hubungan baik antara Putin, Presiden Rusia, dengan Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat. Nah, kenapa ini situasi yang sangat berbahaya, apalagi bagi kita, rakyat Indonesia, dan bagi dunia ini? Karena apa? Karena gue udah pernah bilang ya, itu bukan karena kenapa Biden pengen banget bantu Ukraina, bukan karena dia hatinya mulus seperti malaikat. No, tidak ada ketulusan di situ. Tetapi apa yang dia pengen lakukan, ternyata dia pingin merawat dan dia pengen memperkaya industri dan orang-orang tertentu yang selama ini menjadi pendukung Partai Demokrat. Ya, tapi mendukung Partai Republik juga. Anyway, siapapun presidennya, lu adalah budak oligarki dimanapun negara demokrasi itu berada. Anyway, tidak terkecuali di Amerika Serikat, tugas presiden, ingat ya, presiden itu cuma anjing peliharaan oligarki, siapapun presidennya. Dan ini sekali lagi dibuktikan oleh aksi Joe Biden yang kemudian udah tahu Ukraina porak-poranda, hampir 1,5 juta manusia mati karena perang antara Ukraina dengan Rusia. Dan yang disayangkan adalah begitu banyak orang mati ini, itu ternyata mati karena program cuci otak. Ya, Zelensky bilang, lu bela negara Ukraina, ini tanah leluhur lu, tanah nenek moyang lu bela. Apa betul yang mereka lakukan itu untuk menyelamatkan Ukraina? Atau jangan-jangan, ya mereka kan cuma negara dunia ketiga ya, Ukraina itu kan negara abal-abal, cuma negara miskin. Jangan-jangan ya mereka itu dilahirkan hanya untuk mati di medan perang untuk memperkaya perusahaan-perusahaan tertentu atau individu-individu tertentu. Nah, kalau lu penasaran gimana sih strategi Amerika untuk memperkaya dirinya dan bagaimana dia menghancurkan Ukraina sebetulnya dengan pinjaman-pinjaman itu, dan bagaimana hubungan ini kemudian nantinya akan berpengaruh kepada kamu, rakyat Indonesia. Karena kamu nggak tahu ya, selama ini kamu berperan untuk membunuh rakyat di Ukraina. Kok bisa? Kalau lu penasaran, jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang Amerika sebagai negara eksportir senjata terbesar di dunia. Nah, teman-teman tahu di tahun 2023 aja nih, tahun lalu nih, Amerika Serikat itu adalah negara pengekspor senjata terbesar di dunia. Posisinya ada di 41,7% dari peredaran senjata di dunia ini, hampir setengahnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat itu ada Prancis dan Rusia yang masing-masing kue ekspor senjatanya cuma 10%. Lalu di bawahnya ada lagi Cina, Jerman yang cuma sekitar 5%. Nah, dari data ini kita bisa bilang bahwa oh, ternyata bisnis senjata itu bukan bisnis Cina. Ternyata betul, Cina kalau dibilang cinta damai, ya benar cinta damai. Dia kaya raya, betul. Tapi dia tidak hobi bikin perang di mana-mana, dan dia tidak hobi ekspor senjata kemana-mana. Dan itu sudah dibuktikan dengan data yang ada. Faktanya Amerika Serikat menguasai peredaran senjata hampir 50% di dunia ini. Itu adalah Amerika Serikat. Makanya jangan heran kalau perekonomian Amerika Serikat sangat bergantung dengan seberapa banyak senjata yang berhasil dia jual ke luar negeri. So, teman-teman jangan heran bahwa perusahaan terbesar di dunia, perusahaan persenjataan militer terbesar di dunia, top 5 itu ternyata Amerika semua. Yang pertama itu ada Lockheed Martin, nilainya $60 billion. Yang kedua ada Raytheon, $41 billion. Ini jago bikin pesawat jet tempur nih. Yang ketiga ada Boeing, bikin rudal, $33 billion. Ada Northrop Grumman, $29 billion. Peringkat 5 ada General Dynamics. Jadi teman-teman lihat, ada begitu banyak perusahaan militer di dunia ini, tapi top 5 itu semuanya perusahaan Amerika. General Dynamics, Raytheon, Lockheed Martin, dan lain sebagainya. Itu semua perusahaan Amerika. Artinya apa? Kalau ada pengadaan senjata, detik ini, ada pengadaan senjata 1.000 triliun di Amerika Serikat. Yang menang siapa? Yang menang udah digilir 5 itu doang. Northrop Grumman hari ini menang, besok Lockheed Martin, besok Boeing, besok Raytheon, dan lain sebagainya. Jadi udah cuman di rolling dia aja udah jadi kayak monopoli lah, oligarki lah ini. Dan lu jangan kaget, saking besarnya bisnis perang ini, perusahaan investasi terbesar di dunia yang namanya BlackRock itu bahkan sampai pernah berkata ini,
war is good for business. Perang itu sangat bagus untuk bisnis. Kenapa? Karena perang itu bisa menciptakan opportunity untuk menghasilkan keuntungan, cuan. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa perang itu adalah bisnis yang bagus. Ya selama lu bukan negara yang lagi diadu domba, itu aja. Bukan negara proksi, negara boneka seperti Ukraina, ya itu bagus buat lu. Dan di dunia ini ada istilah, kalau di Indonesia ada istilah Big Four. Kalau perusahaan akuntansi itu ada EY lah, PwC lah, dan lain sebagainya. Kalau di dunia senjata itu ada istilah namanya Big Five. Yang tadi gue sebut, ada Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing. Nah ini Big Five nih. Big Five ini itu udah digilir aja menang tender-tender yang nilainya miliaran dolar di Pentagon, itu pemenangnya ya mereka-mereka aja. Jadi pemainnya ya dia lagi, udah kayak mafia, kartel lah gue bisa bilang. So mereka punya kepentingan supaya apa? Perang itu terus terjadi di mana-mana. Karena kalau perang terjadi di mana-mana, katakan negara A perang melawan negara B. Negara A pengen menang. Apa yang dia lakukan? Dia harus punya senjata yang paling mutakhir, paling hebat. Belanjanya kemana? Ke Kazakhstan, ke Indonesia, ke Afghanistan, negara abal-abal. Ya nggak mungkin lah, ntar dikasih ke tapel. Dia belanjanya ke Amerika Serikat. Kemana? Ke Amerika Serikat. Ketok pintunya siapa? Big Five. Kartel. Oh, akhirnya A menang. Berhasil menguasai wilayah negara B. Negara B kemudian ketakutan. Waduh, gue gak bisa kalah nih. Gue juga harus menang. Gue cari juga senjata yang paling hebat lagi. Carinya kemana? Ke Timur Leste? Ya enggak. Dia beli lagi ke Amerika Serikat. Ambil lagi senjata yang lebih hebat lagi. Belinya di mana? Toko apapun yang lu pilih. Lu pergi ke Mangga 2. Yang punya dia lagi. Lantainya beda, gedungnya beda, tapi yang punya sama. Kartel. Kemanapun lu pergi, lu bakal end up di the Big Five. So lu perang aja bunuh-bunuhan, silakan lu mati, nggak ada yang penting juga, nggak ada yang peduli. Negara lu cuma negara dunia ketiga, nggak penting. Yang penting apa? Dia bisa memperkaya negara dunia pertama ini, bisa memperkaya Big Five ini. Jadi berdasarkan data, ternyata perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu bisa menghasilkan cuan dari kontrak-kontrak militer bagi Big Five ini dengan jumlah yang sangat signifikan. Contoh Lockheed Martin, minggu kemarin baru dapat kontrak 4,8 miliar dolar dari US Army. Ini cuma buat satu rudal doang nih, Guided Multiple Launch Rocket System. Ya, yang kemarin baru aja dikirim dalam jumlah besar ke Ukraina. So, jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa apa? Bagi Amerika untuk terus merawat perang di Ukraina dan Rusia adalah kabar baik bagi ekonomi negara Amerika, khususnya industri senjata mereka. Makanya jangan heran kalau Biden itu makin menjadi-jadi. Lu ingat ya, di negara demokrasi manapun, kalau mau sudah turun presidennya, pemerintahnya berganti, strategi paling gampang adalah memperkaya diri sendiri. Karena dia udah gak mau nyapres lagi besok, udah gak bisa lagi. Jadi Biden pun udah sadar diri, dia udah tua. Bentar lagi turun. Apa yang dia bisa lakukan? Rampok duit negara sebanyak-banyaknya. Bikin fake project kalau perlu, bikin perang-perang lucu-lucuan, keluarin dana, kasih bantuan ke Ukraina senilai 137 triliun, terus duitnya dipakai apa? Belanja ke perusahaan-perusahaan Amerika. Tentu dong, tadi kan gak mungkin belanja ke Afghanistan beli ketapel kan, ya belanja rudal ke Amerika Serikat. Nah ini adalah strategi bisnis cuci uang yang paling bagus dan paling pintar di dunia. Karena skalanya itu bisa sampai ribuan triliun. Beda dengan cuci uang di Indonesia. Paling hebat pejabat-pejabat di Indonesia cuci uang kemana sih? Ke kafe lah, bisnis hotel lah, bisnis pegadaian lah. Udah gitu doang. Ujung-ujungnya bikin hotel atau restoran. Aduh, receh-receh lah. Tapi kalau di Amerika, bisnis paling gampang buat cuci uang, bisnis militer. Kenapa? Karena bisnis militer itu paling jarang ditangkap sama polisi. Paling jarang ditangkap sama KPK. Tidak ada yang berani menginvestigasi kasus korupsi di Kementerian Pertahanan di Amerika Serikat, di militer, di tentara di Amerika Serikat. Jadi itu bisnis cuci uang yang paling nikmat. Untung ini gak kejadian di Indonesia. Nah, ketika pemerintah Amerika Serikat memberikan paket bantuan senilai triliunan ke Ukraina, yang bikin masalahnya jadi makin pelik adalah ternyata duitnya itu menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan oleh Amerika Serikat. Dan ini jadi masalah buat Donald Trump. Kenapa? Karena ingat ya, Donald Trump itu pengusaha, dia cinta damai, dia tidak suka perang. Karena apa? Dia tidak didukung oleh oligarki. Dia menjadi kaya dari bisnis yang manusiawi, bisnis yang normal, manusia pada umumnya. Dia tidak jadi kaya dengan membom orang lain atau merudal negara lain, enggak. Jadi dia nggak ada kepentingan untuk memperkaya Big Five, no.
Dia pengusaha normal seperti pada umumnya. Seperti kamu penonton kita. Pengusaha yang normal lah, manusiawi lah. So ketika kemudian orang yang jadi presiden di Amerika Serikat bukan seorang politisi karbitan seperti Joe Biden yang seumur hidupnya adalah politisi, pengalaman dunia nyatanya nggak ada, sungguh sangat mudah dipelihara oleh oligarki. Donald Trump nggak ada punya kepentingan dengan oligarki. Dia bahkan, ya lu oligarki duit lu berapa? 10 triliun. Gue 20 triliun, so what? Gue gak butuh lu juga. Jadi kemudian lu bisa lihat strategi Joe Biden untuk memperkaya dirinya sendiri di akhir masa jabatannya dengan membuat proyek-proyek tidak jelas, salah satunya perang-perang dunia ini, yang membuat Donald Trump marah. Kenapa? Karena dengan strategi Joe Biden mencairkan dana untuk dikasih ke Ukraina sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat yang terpilih Donald Trump pada bulan Januari 2025 ini akan mengakibatkan dana tersebut tidak dapat di-cancel, tidak dapat ditarik kembali oleh pemerintahan Donald Trump. Dan Donald Trump telah mengeluhkan bahwa Amerika Serikat memberikan terlalu banyak bantuan kepada Ukraina. Dan dia berjanji bahwa ia akan mengakhiri perang dengan cepat. Jadi dari sini kita bisa lihat memang Donald Trump itu punya kepentingan untuk menciptakan perdamaian dunia karena dia percaya dengan perdagangan dunia, perdagangan bebas. Kita kalau mau menang, kita kalau mau maju, umat manusia harus berhenti merudal satu sama lain. Ya berbeda dengan politisi-politisi karbitan peliharaan Big Five, military industry kompleks ini. So teman-teman jangan heran kalau makin kesini Amerika Serikat makin kalap dalam memberikan bantuan ke Ukraina. Bahkan mereka sampai bikin pinjaman khusus untuk Ukraina. Amerika Serikat bahkan membuat dana baru khusus memperkuat dana keuangan Ukraina. Departemen Keuangan Amerika Serikat baru saja mengatakan bahwa dana tersebut ditransfer ke dana Bank Dunia untuk memfasilitasi sistem keuangan Ukraina yang namanya Fortis Ukraina FIF. Jadi di sini teman-teman bisa lihat Amerika Serikat sedemikian semangatnya bantuin Ukraina, ngasih duit ke Ukraina. Ingat ya, itu pinjaman ya sebetulnya. Sampai-sampai dia menggerakkan Bank Dunia yang harusnya netral itu buat ngasih duit ke Ukraina lagi, ngasih pinjaman lagi ke Ukraina. Dan ini baru kejadian kemarin di bulan Oktober kemarin. Tapi ternyata ada salah satu negara anggota Bank Dunia yang menolak, yaitu Rusia. Ya udah tentu aja ya kan dia lawannya Ukraina. Dia menolak bantuan itu. Tetapi landasannya juga jelas. Teman-teman tahu Bank Dunia itu juga punya konstitusinya sendiri, charternya sendiri, anggaran dasarnya sendiri. Yang intinya mengatakan bahwa Bank Dunia itu dilarang untuk memberikan bantuan militer atau dana-dana yang berhubungan dengan militer. Bank Dunia itu gunanya apa? Membantu peradaban manusia. Investasi ke perekonomian dunia, investasi ke kemanusiaan itu boleh. Indonesia pengen bikin jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya dengan kereta cepat, itu kan buat kemajuan peradaban manusia. Boleh nggak Bank Dunia masuk? Boleh. Tapi kalau Indonesia pengen bikin rudal karena hari ini lagi perang dengan Timor Leste, boleh nggak? Nggak boleh. Karena bukan itu tujuan Bank Dunia. Itu dia jadinya perusahaan jasa keuangan khusus militer dong. Jadi aneh, nggak netral. Makanya kalau dibilang ini artinya jor-joran nih para oligarki penguasa planet bumi ini, sebetulnya bukan untuk menolong Ukraina. Kenapa? Teman-teman tahu, penasaran gak sih sebenarnya Ukraina ketika dapat duit itu duit gratisan atau enggak? Udah pasti enggak lah, udah pasti itu duit pinjaman. Nah terus pertanyaannya, apakah Ukraina sanggup membayar pinjaman itu ke Amerika Serikat? Ternyata kalau kita melihat kondisi ekonominya Ukraina sepanjang tahun 2022, ekonominya itu minus 29%. Artinya perekonomian Ukraina bukannya bertumbuh seperti Indonesia yang targetnya 8%, tetapi dia tambah nyungsep. Bahkan Bank Dunia udah bikin perhitungannya. Ukraina itu membutuhkan dana sekitar 6.000 triliun untuk memperbaiki, untuk merekonstruksi, untuk memulihkan kerusakan-kerusakan karena perang yang terjadi dengan Rusia. Apalagi Rusia sudah menghancurkan lebih dari 50% infrastruktur energi Ukraina. Dan bahkan kalau perang ini berlangsung hingga tahun 2026, maka Ukraina akan kehilangan potensi ekonomi senilai 1,9 kuadriliun rupiah. Nah kerugian ini muncul dalam bentuk apa? Kerusakan aset ekonomi seperti mesin, bangunan, pabrik. Bahkan bukan cuma 1,9 kuadriliun guys, itu cuma potensi ekonomi ya. Kerugian nyatanya yaitu kerugian dalam bentuk aset ekonomi yang hancur seperti mesin, pabrik, bangunan pabrik, jalan raya, jalan tol, jembatan. Itu di total nilainya lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat alias lebih dari 16 kuadriliun. Dari sini teman-teman bisa lihat negara Ukraina karena perang ini aja duitnya udah tambah minus. Mereka sudah tidak layak lagi dibilang sebagai sebuah negara bahkan. So ketika kemudian dapat duit dari Amerika Serikat nilainya ribuan triliun, bantuan itu
Ternyata Ukraina nggak bisa pakai itu buat beli obat, buat bangun rumah sakit. Yang mereka bisa gunakan duit itu hanya bisa digunakan untuk belanja perlengkapan militer. Belanjanya juga bukan di tukang somai yang ada di Jerman, atau belanja yang ada di Polandia atau di Jepang, enggak. Mereka harus belanjanya di Big Five, perusahaan militer yang ada di Amerika. Kenapa begitu? Ini gue kasih tahu lu rahasianya, bisnis cuci uang yang paling luar biasa di tahun 2024. Yang namanya perang Ukraina Rusia itu. Teman-teman tahu? Good news guys, Sekolah Saham BNX season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Perang ini sebetulnya seharusnya nggak pernah terjadi. Ini adalah perang yang sebetulnya Rusia pengen banget cepet selesai. Donald Trump pengen banget cepet selesaiin. Dan Rusia udah berkali-kali bilang mereka mau aja selesaikan ini dengan klausul-klausul yang menguntungkan Ukraina dan Amerika Serikat. Tapi satu hal yang mereka sangat inginkan, Rusia itu pengen banget supaya NATO tidak menerima Ukraina menjadi negara NATO. Tetapi Big Five, perusahaan senjata militer, pengen banget buat menambah negara baru menjadi anggota NATO. Kenapa demikian? Karena ketika ada sebuah negara yang bergabung dengan NATO, pada saat itu, detik itu mulai muncul kewajiban-kewajiban buat mereka menggunakan standar NATO. Contohnya gini guys, ketika lu pakai helm di Indonesia, helm lu wajib standar SNI. Oke. Kalau tiba-tiba Indonesia memutuskan untuk menggunakan standar keamanan yang berlaku di Amerika Serikat, itu ada DOT dan lain sebagainya, mau nggak mau helm kita berubah standarnya menjadi standar nasional Amerika atau standar nasional dunia. Nah, begitupun yang terjadi ke Ukraina masuk ke NATO, dia harus upgrade standarnya tadinya kelas kampung, negara dunia ketiga. Lu nggak bisa lagi pakai pistol made in Kazakhstan, nggak bisa bro. Kalau lu mau beli pistol, harus pistol yang standar NATO. Lu mau beli pesawat jet, nggak bisa lagi pesawat jet lu made in India. Pesawat jet lu harus made in NATO. Standar NATO. Lu mau beli rudal lu harus standar NATO. Akibatnya apa? Akibatnya kalau makin banyak negara yang bergabung ke NATO, maka akan makin banyak orderan yang masuk ke Big Five. Karena apa? Negara NATO siapa sih yang sanggup buat pesawat jet tempur super canggih? Negara NATO yang sanggup untuk bikin itu Amerika Serikat. NATO mana sih yang sanggup bikin tank yang super canggih, kapal selam, kapal induk super canggih? Ya Amerika. Ujung-ujungnya orderan banyak masuk ke Amerika. Jadi penting sekali buat Big Five oligarki ini untuk memastikan Ukraina itu masuk jadi anggota NATO supaya dapat orderan lagi. Rusia tentu nggak maulah dia dikepung sama negara-negara anggota NATO. Wajar nggak? Masuk akal nggak? Iya sangat masuk akal. Coba lu bayangin Rusia tiba-tiba merekrut Kuba atau Meksiko atau Kanada jadi anggotanya BRICS atau anggotanya Pakta Warsawa misalkan. Pasti Amerika kebakaran jenggot. Kok ada aliansi militer asing di perbatasan gue, ya kan? Logis kan? Dan ketika negara Ukraina join ke NATO, maka dia harus ikut standar belanja militer NATO. Yang ujung-ujungnya perusahaan kayak Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin bakal makin cuan besar. Di bulan Maret tahun 2022 aja Amerika Serikat itu udah ngasih lebih dari 100 miliar dolar yang sebetulnya duitnya itu bisa dipakai guys buat bangun perumahan orang-orang miskin. Kalau lu lihat di YouTube nih, di California, duit ratusan miliar dolar itu bisa dipakai untuk bangun rumah-rumah bagi orang miskin itu. Tetapi kemudian Amerika Serikat memutuskan apa? Biarin aja gelandangan itu mati. Yang penting apa? Kita dapat duit.
Maksudnya apa? Ya oligarki ini dengan penguasa. Dan apa yang terjadi? Amerika Serikat bukannya bikin perumahan yang lebih murah, ngasih makanan gratis dan lain sebagainya. Mereka malah top up lagi, ngasih lagi 24 billion dollar, 100 billion dollar, 80 billion dollar. Bahkan Presiden Biden baru aja lagi minta lagi 60 billion dollar. Nah ini semua strategi apa guys? Ya kalau lu seorang politisi lu pasti udah tahu lah. Setiap akhir masa jabatan presiden manapun selalu ada kasus besar. Contoh di Kazakhstan kemarin ada kasus Hambalang. Ganti presiden ada kasus besar gitu kan, dapat duit gede. Zaman dulu ada BLBI, duit gede lagi ribuan triliun. Jadi itu semua standar di negara-negara demokrasi yang korup. Di penghujung kepemimpinan strateginya apa? Raup duit sebanyak-banyaknya dari rakyat. Ingat loh, duit yang dikasih pemerintah Amerika Serikat, ribuan triliun yang dia kasih ke Ukraina, itu duit siapa? Itu duit pajak rakyat Amerika. Duitnya masuk ke Ukraina. Terus Ukraina apa yang lakukan? Dia belanja ke oligarki. Oligarki tambah kaya, rakyat Amerika tambah miskin. Dan satu hal yang harus dicatat, pengeluaran terbesar buat Ukraina itu bakal datang setelah perang ini berakhir. Kenapa? Karena ya mereka harus rebuilding lagi, bangun lagi semua infrastruktur yang rusak. Bisa nggak Amerika bantuin lagi ribuan triliun untuk Ukraina? Bisa. Dan itu nggak masalah, karena ujung-ujungnya duitnya akan balik lagi ke Amerika. Ini adalah salah satu metode money laundering atau cuci duit yang paling canggih di abad ini. Nah pertanyaannya teman-teman tahu nggak? Kenapa ini dibilang cuci duit? Karena duitnya bukan duit oligark, itu kan duit rakyat. Tadi gue udah bilang duit rakyat, bayar pajak, kasih ke pemerintah. Pemerintah apa yang dilakukan dengan duit itu? Menyelamatkan orang miskin, gelandangan dan anak terlantar? Tidak, duitnya dikirim ke Ukraina. Terus Ukraina apa yang dia lakukan dengan duit itu? Beli senjata lagi yang lebih banyak. Belinya kemana? Ke perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan, kamu tahu nggak? Dan kamu penasaran nggak? Kan tadi gue udah bilang bisnisnya ini kartel. Kenapa gue bilang kartel? Karena kalau lu lihat ujungnya, ternyata 5 perusahaan yang berbeda-beda ini pemiliknya sama. Lu penasaran nggak? Ternyata pemiliknya sama. Dan pemiliknya itu bisa jadi kaya raya karena duit lu orang Indonesia. Lu tahu nggak? Kalau itu sebetulnya duit lu juga. Dan lu tahu nggak? Duit yang sama yang digunakan untuk program pembunuhan dan pembantaian di Rusia dan Ukraina, itu juga yang sama yang digunakan untuk membantai rakyat di Palestina. Itu pakai duit lu juga rakyat Indonesia. Lu penasaran nggak? Kalau lu penasaran, perlu nggak kita bahas ini di video yang selanjutnya? Secara lebih mendetail. Bagaimana kontribusi rakyat, ratusan juta rakyat Indonesia untuk membantu Israel membantai rakyat Palestina. Karena itu ada duit lu di situ. Dan ini berhubungan dengan kartel besar itu. Dan terakhir yang gue mau bilang, ini khusus buat follower gue yang di Ukraina. Teman-teman tahu, duit yang dikasih dari Amerika Serikat ke Ukraina itu bukan duit gratis turun dari langit. Itu masuk dalam struktur yang namanya pinjaman. Duit itu pinjaman. Dan itu harus masuk dalam bentuk pinjaman, bukan bentuk dana hibah. Kenapa? Karena kalau masuk dengan dalam bentuk pinjaman sama kayak lu pinjam ke bank, selalu ada syarat dan prakondisi. Lu bisa minta itu dan dengan adanya syarat dan prakondisi, lu bisa memperbudak orang yang minjem uang sama lu. Dan itu penting. Kenapa penting? Karena ingat, siapapun yang menang dari perang Rusia maupun Ukraina, pemilik kartel harus tambah cuan. Dan mereka akan pikirkan begitu banyak cara untuk kumpulkan cuan yang lebih banyak lagi, terutama dari kalian, orang Indonesia. So, kamu udah siap belum untuk memperkaya kartel itu? Dan lu penasaran gak sih? Bagaimana sih kontribusi lu untuk memperkaya kartel pembunuhan terbesar sepanjang sejarah umat manusia? Kalau lu penasaran, segera like and share video ini. Kalau banyak yang suka dan setuju, ya kita akan bikin video terbaru tentang kontribusi rakyat Indonesia yang sedemikian semangatnya mendukung pembunuhan rakyat Palestina. And that's a fact. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan memperjelas bahwa tidak ada yang namanya duit gratis di dunia ini. Bahwa Ukraina mau menang perang maupun kalah perang sama-sama boncos. Bahwa faktanya kalau lu lahir sebagai anak di Ukraina, lu langsung dibebani utang ribuan triliun. Yang tidak akan lunas. Bahkan ketika anak lu punya cucu, cucunya punya cucu pun tidak akan pernah lunas. Karena negara ini tidak mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Tetapi malah minus, minus, dan minus. Sangat menyedihkan ya, menjadi negara dunia ketiga yang tidak punya independensi. Sangat menyedihkan. Dan ini sudah sesuai dengan kata-kata dari orang paling jenius dan paling pintar di bidang geopolitik dunia.
Henry Kissinger, dia pernah berkata, "To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal." Sekarang Ukraina udah berada di titik fatal.